Pada tutorial LDAS kali ini, kalian diharuskan untuk mengetahui apa pengertian dari elektronika itu sendiri. Elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Elektronika ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif ialah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Contohnya itu adalah resistor, kapasitor, transformator, dan relay. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya dioda, transistor, tristor, dan transducer. Kita akan membahas komponen pasif terlebih dahulu. Salah satu komponen pasif yaitu resistor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Biasanya dituliskan dengan huruf R, dalam satuannya itu ohm. Resistor dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu resistor tetap dan resistor tidak tetap. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai yang tetap atau tidak dapat diubah-ubah. Biasanya besaran dari resistor ini dapat kita lihat melalui kode-kode warna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Biasanya terdapat 4 gelang atau 5 gelang yang untuk mendefinisikan besaran tersebut. Gelang pertama biasanya untuk besar puluhan, gelang kedua biasanya untuk satuan, gelang ketiga untuk perkalian 10, dan gelang 4 merupakan toleransinya. Sebagai contoh, kita akan menentukan besaran dari resistor berikut. Resistor berikut memiliki 4 buah gelang, dengan gelang pertama sebagai gelangan puluhan, gelang kedua sebagai gelangan satuan, gelang ketiga sebagai perkalian 10, dan gelang kelima sebagai toleransinya. Gelang pertama memiliki nilai 1, gelang kedua memiliki nilai 0, dan gelang ketiga memiliki nilai 10 pangkat 2. Sementara gelang keempat memiliki nilai 5%. Untuk menentukan nilai resistansinya, kita bisa fokus ke dalam 3 gelang utama, 3 gelang awalannya dulu. 2 gelang awal itu menentukan besaran resistansinya, sementara gelang ketiga itu untuk menentukan perkalian 10-nya. Itu berarti kita dapat menentukannya dengan cara 10 dikalikan 10 pangkat 2, yang akan kita dapatkan nilainya itu 1000. Setelah kita dapatkan nilai resistansinya, kita dapat menentukan nilai toleransinya. Untuk toleransinya tersebut terdapat nilai 5%, yang artinya kurang lebih 5%. Toleransi ini dapat kita hitung dengan cara kita kalikan dulu besaran toleransinya dengan nilai resistansinya. Dalam kasus ini besaran resistansinya 1000 dikalikan 5%, yang dapat kita ambil nilai toleransinya adalah 50 ohm. Jadi untuk nilai toleransi maksimumnya dapat kita tambahkan 1000 dan minimalnya 1000, yang kita dapatkan range-nya yaitu 950 sampai dengan 1050 ohm. Karena fungsi resistor sebagai pembagi arus dan pembagi tegangan, maka resistor mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsi tersebut adalah pembagi tegangan bila kita susun seri. Sebagai contoh, terdapat rangkaian 3 resistor yang kita susun seri, yaitu R1, R2, dan R3. Pada tengah-tengah R1 dan R2 terdapat titik tegangan A, dan di antara R2 dan R3 terdapat titik VB. Untuk mencari tegangan VA dan VEB, kita dapat masukkan rumus R yang belum diketahui dibagi R total dikalikan delta V. Delta V ini merupakan pengulangan dari V plus dikurangi V min. Jadi untuk VA itu dapat kita cari dengan cara menambah
besaran resistansi dari R2 dan R3 digabung lalu dibagi dengan R total lalu dikalikan hasil dari delta V. Begitu pula tegangan pada VB dengan cara membagi hasil dari R3 dibagi dengan R total dikali dengan delta V. Fungsi lain resistor ialah sebagai pembagi arus apabila kita ia susun paralel. Di sini terdapat sebuah rangkaian di mana dua buah resistor kita susun paralel. Untuk membagi arusnya, untuk dapat mengetahui arus dari masing-masing resistor, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari R total dari rangkaian tersebut. Dan mencari R total, kita dapat masukkan rumus 1 per R total. Yang kita dapatkan R totalnya itu adalah 4/3 kW. Rumus dari arus ialah tegangan dibagi dengan resistansi atau R. Jadi untuk I total kita mendapatkan 9 ampere. Lalu untuk tegangan pada I1 arus pada I1 kita dapat mencarinya dengan cara tegangan sumber dibagi dengan besaran dari resistansi pada I1 tersebut, yaitu 2 kW. Yang kita dapatkan hasilnya adalah 6 ampere pada arus kedua atau I2. Kita gunakan rumus yang sama, tegangan sumber dibagi dengan R2 atau resistor yang terdapat pada I2, yang kita dapat hasilnya ada 3 ampere. Jika kita gabungkan keduanya untuk mencari I total, kita akan mendapatkan hasil 9 ampere. Selanjutnya ada resistor tidak tepat, yaitu resistor yang nilai hambatannya dapat kita ubah-ubah tergantung dari jenis resistor tersebut. Resistor ini memiliki jenis antara berikut, yaitu hambatan geser, trimpot, dan potensiometer. Potensiometer ialah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah menggunakan poros yang tersedia. Lalu trimpot yang merupakan resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah menggunakan obeng. Obeng yang digunakan adalah merupakan obeng minus. Komponen selanjutnya yaitu kapasitor, merupakan suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Kapasitor ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Kapasitor tetap merupakan kapasitor nilai kapasitasnya tetap dan tidak dapat diubah, sedangkan kapasitor tidak tetap merupakan kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diubah. Kapasitor ini terdiri dari kapasitor primer yang merupakan kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diubah dengan cara memutar porosnya dengan obeng minus. Lalu kapasitor vakum yang merupakan kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah dengan cara memutar poros yang tersedia. Berikut merupakan angka satuan dari resistor. Terdapat tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, dan piko. Setiap kenaikan akan dikalikan 10 pangkat 3 dan setiap keturunan akan selalu dikalikan 10 pangkat minus 3. Berikut ini merupakan cara untuk menentukan nilai besar dari suatu kapasitor. Untuk angka pertama itu merupakan besaran dari dalam picofarad. Untuk angka ketiga itu merupakan perkalian 10 pangkat, dan untuk angka keempat itu merupakan besaran efisiensi, dan untuk 4 digit terakhir itu merupakan tegangan maksimum. Nilai-nilai angka ketiga dapat dilihat dari tabel berikut.
sedangkan toleransinya juga dapat dilihat karena toleransinya menggunakan simbol huruf. Lalu perhitungan kapasitor sebagai contoh soal berikut, yaitu suatu kapasitor memiliki 3 digit angka 103. 2 digit awal menunjukkan nilai besaran kapasitor tersebut, dan 3 digit ketiga itu adalah faktor perpangkatan kali 10-nya. Jadi untuk nilainya 2 digit awal diambil yang bernilai 1 dan 0 dikalikan dengan perpangkatan digit ketiga, yaitu 10 pangkat 3, dan hasilnya itu masih berupa picofarad. Jadi di sini hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat 3 picofarad. Picofarad tersebut diubah menjadi farad yang hasilnya adalah 10 pangkat minus 12. Hasilnya akan dikalikan dengan 10 pangkat minus 12 tersebut, sehingga jadilah 10 pangkat 10 minus 9 farad, dan kalau kita ubah menjadi 10 nanofarad. Komponen berikutnya terdapat transformator. Transformator ini sering disingkat dengan trafo. Trafo terdiri dari 2 buah lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Jenis trafo terdapat 2 trafo, yaitu jenis step up dan step down. Step up itu berfungsi untuk menaikkan tegangan, dan step down itu untuk menurunkan tegangan. Untuk step up, nilai lilitan primer harus lebih kecil daripada lilitan sekunder. Sedangkan step down itu lilitan primer harus lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan lilitan sekunder. Lalu komponen berikutnya ialah relay. Relay merupakan saklar elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik ini akan bergerak jika ada arus listrik yang mengaliri suatu lilitan. Susunan kotak pada relay ialah normally open atau NO, normally close atau NC, dan changeover atau CO. Pada NO, relay akan menutup bila dialiri listrik. Pada NC, relay akan membuka bila dialiri listrik. Dan changeover itu relay ini akan memiliki kontak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lainnya berhubungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen aktif. Salah satu dari komponen aktif ini ialah dioda. Dioda merupakan satu semikonduktor yang hanya dapat menghantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda ini adalah germanium dan silikon. Untuk dioda silikon ini hanya dapat bekerja pada tegangan 0,6 volt DC saja, dan untuk dioda germanium hanya dapat bekerja pada tegangan 0,2 DC saja. Dioda ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu salah satunya dioda kontak titik, yang merupakan dioda yang dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Dioda hubungan yang biasanya digunakan untuk menyerahkan arus listrik. Simbolnya sama dengan dioda kontak titik. Lalu ada dioda Zener yang digunakan untuk sebagai pembatas tegangan. Lalu ada LED, singkatan dari Lightning Emitting Diode. Dioda ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1,5 mA. Komponen selanjutnya yaitu transistor. Transistor ini merupakan komponen elektronika yang biasa difungsikan sebagai saklar elektronika, sebagai penguat dan lain-lain. Transistor ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu transistor unipolar dan transistor bipolar. Transistor unipolar merupakan transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub. Contoh dari transistor unipolar ini adalah JFET dan MOSFET.
bipolar. Transistor bipolar ini merupakan transistor yang memiliki dua persambungan kutub. Umumnya memiliki 3 buah kaki, yaitu basis, emitor, kolektor. Transistor bipolar dapat diibaratkan dengan dua buah dioda yang tergambar pada gambar di atas. Transistor bipolar terbagi menjadi dua jenis, yaitu PNP atau positif negatif positif, dan NPN yaitu negatif positif negatif. Kondisi dari transistor NPN yaitu saturasi, di mana besaran tegangan dari basis akan lebih besar daripada tegangan pada emitor, maka arus pada kolektor akan jalan ke arah emitor. Sedangkan cut off, tegangan pada basis lebih kecil atau sama dengan pada tegangan emitor, sehingga arus pada kolektor dapat mengalir ke emitor. Simbol transistor NPN dapat Anda lihat sebagai berikut. Sedangkan kondisi transistor pada PNP, saturasinya itu besaran tegangan pada basis lebih kecil daripada tegangan pada emitor, maka arus pada emitor akan berjalan ke arah kolektor. Sedangkan untuk cut off, tegangan pada basis harus lebih besar atau sama dengan pada tegangan emitor, sehingga arus pada emitor tidak dapat berjalan ke arah kolektor. Simbol PNP dapat Anda lihat sebagai berikut. Rumus untuk penguatan transistor. Yang pertama itu alfa DC. Jika kita berkata lebih dari 95% dari elektron yang diinjeksikan mencapai kolektor, sama saja kita berkata bahwa arus kolektor hampir sama dengan arus emitter. Alfa DC, suatu transistor menunjukkan bagaimana dekatnya harga kedua arus tersebut. Ini didefinisikan dengan rumus arus pada C dibagi dengan arus pada emitor. Yang kedua itu beta DC. Kita juga dapat menghubungkan arus kolektor dengan arus basis yang dapat mendefinisikan beta DC suatu transistor. Rumusnya sebagai berikut, yaitu arus pada kolektor dibagi arus pada basis. Maka hubungan antara alfa DC dengan beta DC ialah hukum arus Kirchhoff, menyatakan arus emitter sama dengan arus kolektor ditambah arus basis. Dengan dibagi arus kolektor, maka arus emitter per arus kolektor sama dengan 1 ditambah arus basis per arus kolektor, atau 1 per alfa DC sama dengan 1 plus 1 per beta DC. Rumus untuk alfa DC dalam term beta DC dengan aljabar kita dapat menyusun persamaan menjadi sebagai berikut, yaitu alfa DC sama dengan beta DC per beta DC ditambah 1. Komponen selanjutnya yaitu tiristor. Tiristor merupakan komponen elektrik yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Jenis-jenis tiristor ini antara lain SCR atau silicon control receiver, yang kedua itu triac dan diode. Prinsip kerja dari SCR, ia akan menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda bila pada kaki gate diberi tegangan lebih positif daripada kaki katoda, dan akan berhenti menghantarkan arus listrik jika pada kaki gate terkena ground atau lebih negatif daripada tegangan pada kaki katodanya. Contoh pengoperasian SCR dapat kita lihat dalam rangkaian berikut ini. S1 merupakan saklar, S2 merupakan saklar 2, L1 merupakan dioda LED yang akan digunakan untuk menunjukkan hasil dari kondisi-kondisi berikut. Pada kondisi pertama yaitu saklar 1 tidak tersambung dan saklar 2 tidak tersambung, LED akan mati. Itu dikarenakan karena G tidak mendapatkan arus listrik sama sekali, sehingga ia tidak mengalirkan
listrik dari anoda ke katoda. Sedangkan untuk yang kondisi kedua di mana S1 tidak disambungkan dan S2 disambungkan, LED masih tidak akan menyala karena gerbang gate terhubung ke dalam ground, sehingga ia tidak akan mengalirkan dari anoda ke katoda. Untuk kondisi ketiga di mana S1 disambungkan dan S2 diputuskan, LED akan menyala. Ini dikarenakan karena kaki gate mendapatkan tegangan positif dari VCC, sehingga aliran pada anoda ke katoda berjalan. Sedangkan kondisi keempat di mana S1 disambungkan dan S2 disambungkan, LED mati. Ini dikarenakan karena pada gate tersambung ke dalam ground, sehingga aliran anoda dan katoda tidak berjalan sama sekali. Lalu kondisi kelima yaitu saat S1 atau saklar 1 disambungkan dan saklar 2 diputuskan. Hal ini akan membuat dioda bernyala karena lagi-lagi tegangan pada VCC akan terhubung kepada gate, sehingga membuat anoda dan katoda dapat listrik. Namun pada kondisi terakhir, yaitu jika saklar 1 dan saklar 2 dilepaskan, kondisi LED masih menyala. Ini dikarenakan tegangan yang didapat pada kondisi 5 masih tersimpan di dalam gate, di dalam SCR tersebut, sehingga akan aliran anoda ke katoda dapat mengalir untuk beberapa waktu sampai aliran tegangan positif dalam SCR tersebut habis. Komponen selanjutnya yaitu transducer. Transducer merupakan pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus, di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Komponen elektronik yang termasuk ke dalam transducer ini ialah LDR, yaitu resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistasinya jika pembakaran terkena cahaya. Kondisinya adalah jika terkena cahaya, nilai resistasinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya, maka nilai resistansinya gelap. Lalu kedua ada NTC atau negatif temperature coefficient, yaitu resistor yang nilai resistasinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperatur makin tinggi, maka nilai resistasinya kecil dan sebaliknya. Lalu ada PTC atau positive temperature coefficient. Fungsinya sama seperti NTC, hanya perbedaannya resistor ini nilai resistasinya dapat berubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika makin tinggi, ya nilai resistasinya semakin besar, sedangkan bila temperatur makin rendah, resistasinya pun makin kecil. Komponen selanjutnya yaitu sensor. Sensor merupakan komponen elektronika yang dapat mengubah suatu besaran fisik ke besaran listrik. Berikut ini merupakan hubungan transducer dengan sensor dalam diagram Venn. Dalam diagram tersebut dapat kita ketahui bahwa transducer dan sensor merupakan salah satu komponen elektronika, yang semua sensor merupakan transducer, namun ada transducer yang bukan merupakan sensor.